selamat siang dan selamat malam untuk anak-anak semua yang ada di rumah. Hari ini jumpa lagi bersama Miss Rizka. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan belajar dengan Miss selama 10 menit ke depan. Baik, tema pembelajaran kita hari ini adalah rantai makanan dengan subtema hubungan antar makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kamu akan dapat menentukan ide pokok dan mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Kamu juga akan dapat menentukan nama dan peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Dan kamu akan dapat merangkum apa yang sudah kamu pahami dengan membuat tabel di kertas karton. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Nah, yang terakhir adalah pengurai. Pengurai merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula dapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Berikut contoh rantai makanan di kebun jagung. Yang pertama yaitu jagung yang berperan sebagai produsen. Kemudian jagung ini akan dimakan oleh tikus. Tikus ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian tikus akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Nah, burung elang ini merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Nah, demikianlah rantai makanan di kebun jagung. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembelajaran peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Nah, di sini merupakan penjelasan yang sama seperti sudah Miss sampaikan tadi. Ada 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan ya. Oke, baik. Sudah mendengarkan penjelasan dari Miss? Sekarang silakan kamu membaca teks non-fiksi berikut ini dengan saksama. Setelah itu kamu akan mengerjakan latihan mandiri dengan membuat ide pokok dari setiap paragrafnya. Oke, baik. Ini adalah latihan mandiri. Kamu akan mengerjakan di rumah dengan membuat paragraf 1, 2, dan 3. Nah, ide pokok dari setiap paragraf tersebut dapat kamu kembangkan menjadi kalimat utama. Perhatikan contoh berikut. Paragraf 1. Ide pokoknya adalah pengertian rantai makanan. Lalu kalimat utamanya adalah rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Oke, mungkin kamu sudah mengerti ya bagaimana caranya. Nah, bacalah kembali paragraf pertama, teks rantai makanan. Coba kembangkan ide pokok paragraf 2 dan 3 menjadi kalimat utama seperti contoh yang diberikan. Di situ sudah ada kolom untuk paragraf 2 dan paragraf 3.
Kemudian, kamu akan mengerjakan latihan mandiri. Ayo tentukan nama dan peran makhluk hidup berikut dalam rantai makanan. Di sini juga gampang ya mengerjakannya. Kamu bisa lihat bagaimana cara mengerjakannya. Pada lembar kerja ini, kamu harus membaca teks non-fiksi menanam padi di sawah air payau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kemudian, pada lembar kerja yang berikut ini, kamu diminta untuk membuat rantai makanan pada ekosistem sawah di kertas karton ya. Oke, lakukanlah kegiatan ini dengan penuh semangat, kerjakan latihan mandiri, lakukan diskusi secara berpasangan atau berkelompok agar dapat memperluas pemahaman dan penafsiran kamu atas pelajaran yang sedang kamu pelajari hari ini. Oke, baiklah anak-anak, kita sudah selesai belajarnya. Kita akan merangkum apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir tadi. Yang pertama, kamu sudah mempelajari bagaimana mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Ada beberapa poin-poin, yaitu kamu harus membaca teks non-fiksi dengan saksama, kemudian menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Selanjutnya, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut. Dan menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Lalu yang kedua yang sudah kamu pelajari adalah kamu sudah dapat menjelaskan bagaimana peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Ada 3 loh. Yang pertama, produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Kemudian yang kedua adalah konsumen, yaitu makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Dan yang terakhir adalah pengurai, yaitu makhluk hidup yang dapat menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati menjadi zat hara dalam tanah. Oke, itu tadi pembelajaran tentang materi rantai makanan pada makhluk hidup. Kira-kira dengan menyimak video tadi atau pembelajaran yang tadi, apakah kamu sudah mengerti? Ada yang sudah, ada yang belum. Tidak apa-apa. Pembelajaran itu memang seperti itu. Kita harus pelan-pelan agar lebih mengerti lagi. Tidak hanya mengerti, kamu juga harus memahami dan mampu menerapkannya ke dalam kehidupan kamu sehari-hari. Jangan lupa selalu berdoa dan tetap semangat. Jangan malas-malas belajar ya, karena belajar itu adalah kunci keberhasilan, juga ketekunan, dan giat selalu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.